Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Saya ngapain ngartis, capek ngartis. Wow. Saudara IR telah datang menemui penyidik dan saat itu disampaikan kalau permohonan RJ-nya ditolak oleh pelapor. Selanjutnya penyidik akan melakukan asesmen terhadap perkara ini untuk melakukan gelar perkara untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Halo guys, kembali lagi di channel FK Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal updatean kasus dari Inara nih, yang dimana Inara itu kena cancel culture teman-teman, dan ada juga laporan dari Polda ya. Apakah bakal menjadi tersangka atau tidak nih ya? Soalnya infonya kepolisian bilang ya, langsung aja kita mulai videonya. Yang baru mampir jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis dan bakal kita kompas di channel ini. Kita mulai videonya sering let's go. Culture ke Inara kuat juga ya guys. Gara-gara kasus penghinaan yang melibatin Inara Rusli, dampaknya ternyata gede banget ke kehidupan ekonominya. Bukan cuma soal nama baik doang, tapi kerjaan sama sumber penghasilannya juga ikut kena imbas. Banyak brand yang akhirnya ngebatalin kontrak kerja yang sebelumnya udah disepakatin bareng Inara. Soal nilai kerugiannya emang gak disebut detail, tapi bisa dibilang lumayan gede. Dan dampaknya makin kerasa, soalnya hampir semua unit bisnis Inara sekarang lagi standby. Bahkan ada yang stop sementara. Gak cuma rugi materi, Inara juga harus ngerasain tekanan mental dan psikologis. Plus, gara-gara perhatian netizen yang terus ngarah ke dia, komentar negatif di medsos bikin kondisi mentalnya makin berat. Apakah dia sekarang dibiayain Insanul Fahmi ya teman-teman? Karena Insanul Fahmi juga harusnya kena cancel culture juga nggak sih? Kalau di sosial media tuh beratnya kayak gitu tuh ya imbasnya. Nah, kita lihat komentar-komentar netizen. Jule nggak ngehancurin rumah tangga orang, dia cuma ngehancurin rumah tangga dia sendiri. Nah, tanggapan Inara jika dirinya di cancel culture oleh netizen. Jadi tidak masalah yang bakal misalkan netizen memilih hal tersebut terhadap karir Mbak Inara di entertain. Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Wow. Dan pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah sedari dulu lah saya ngapain ngartis, capek ngartis. Wow. Oke. Oh. Ya itu tanggapan Inara. Lanjut lagi next. RJ ditolak, kasus Inara lanjut ke gelar perkara. Gelar perkara dilakukan untuk membahas dan mengevaluasi hasil penyidikan, apakah sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Jika hasil gelar perkara menunjukkan adanya tindak pidana, penyidik akan menyusun dan melengkapi berkas perkara. Oke, masih proses, masih diselidikin lagi ya. Bener nggak ya? Dengan update tentang laporan dari saudari WM kepada IR dan IF. Jadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari, saudara IR telah datang menemui penyidik dan saat itu disampaikan kalau permohonan RJ dari para terlapor ditolak oleh pelapor. Selanjutnya apa? Selanjutnya penyidik akan melakukan asesmen ketika sudah ada keputusan bahwa permohonan RJ ditolak, maka penyidik akan melakukan asesmen terhadap perkara ini untuk melakukan gelar perkara untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadwalnya masih dalam proses, kita tunggu saja, nanti update-nya kami sampaikan kembali di kesempatan selanjutnya. Jelajahi. Lumayan cukup makan waktu ya teman-teman ya. Next, mereka tidak bisa menunjukkan bukti nikah siri. Jadi aku penasaran juga sih ya, jadi nikah apakah mereka? Tapi orang dokter Richard bilang oh iya bener nikah siri beneran gitu. Buktinya ya dokter Richard lihat sendiri, bahkan pakai baju pernikahan. Yakin banget sebenarnya pas video itu ada Inaro dan Insanu sebenarnya belum nikah. Wow, menarik. Soalnya terlalu cepat ya, perkenalan dengan pernikahan itu terlalu cepat gitu ya. Itu juga yang membuat netizen curiga kan. Sadar tuh dengan ucapannya yang dulu, ya kan? Udah gitu, kalau mau jadi pelakor mah nggak perlu cantik. Perlunya nggak tahu diri, nggak tahu malu. Kata orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Ayo makan tuh kalimatnya.
Agama apa yang kalian anut? Gimana di nurani kalian? Apa sih sebenarnya agama yang kalian anut? Nah, makan tuh. Lu nganut agama apa berbuat begitu? Lu jangan nyalain agamanya, akhlak lu yang gak beres. Sadar ngapa? Laki orang, woi. Emang kalau ada pirgon kenapa? Lu berbuat di rumah orang ada pasal nggak? Gitu. Ada pasal nggak? Enak aja lu. Nah, itu emang salah siapa? Situ yang nafsu, situ yang berbuat, situ yang ini orang diseretin semuanya. Dari mana orang mau ini harus cari barang bukti dong? Ini lucu. Barang bukti ada curi barang terus orang cara dia ngelihat nyolong di videoin gini yang dipermasalahkan barang bukti video ini bukan perbuatan dia yang kan? Jangan gitu. Entertainmentnya itu dapat banget loh Eva Nurani buat goreng-goreng ya. At least gua nggak ribet masalah perselingkuhan. Wes. At least gua nggak apa-apa mama. At least gua nggak dibilang I love you Wawa, I love you Inara. At least ketek gue nggak basah. At least saya tidak klarifikasi di podcast terus ya. At least gue nggak 1 tambah 1 2. At least saya tidak dibilang gundik. At least gue waras. Jangan dipelintir ya. At least mata gue nggak plus 1,5. At least saya tidak viral video 2 jam. Oke, itu kan jadi bahan netizen next. Lebih baik Anda terlihatnya buruk sekalian gitu loh. Jika agama itu tameng untuk syahwat itu paling nggak boleh gitu loh. Tidak bisa kalian berharap membahagiakan diri dengan merebut kebahagiaan orang yang ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya barang diskon memang mudah laku, tapi tidak pernah selalu dipajang di etalase yang utama. Nah buat cowok, udah jangan soan jadi starboy ya. Membuat 2 hati, 3 hati dikurung dalam satu rumah. Rumus itu pernah saya lakukan sebelum Anda lahir. Nih buat cowok-cowok ya. 1, jangan pernah menangis gitu loh. Menunjukkan cengeng di saat menghadapi sebuah permasalahan tidak sesuai dengan kenakalan yang kalian lakukan. Kalian jangan pernah menyebut diri kalian petualang cinta kalau belum berkencan dengan 7 negara dalam satu malam. Tuh belajar sama Raja petualang cinta 7 negara dalam satu malam yang luar biasa. Perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Orang yang kelakuannya kayak Inara Rusli ini ya punya paham, do what I said but don't do what I do. Orang lain tuh harus menyetujui apa yang dia omong, tapi jangan ngelakuin apa yang dia lakukan. Jangan pernah menjadi perempuan kedua di pernikahan orang lain kecuali aku, gitu kan? Bunda Korlaja nggak selera sama Insan. Wih, Bunda Korla sudah turun tangan tanggapin kasih Inara ya. Kok Inara ini bisa ketemu sama si laki-laki ini di mana? Hubungan teman? Iya, jelek gini lakinya ah. Ini kadang-kadang udah laki jelek bertingkah dia mentang-mentang banyak duit. Jelek kok lakinya ini, bukan ganteng kali. Mau nggak bunda? Nggak mau. Lubang hidungnya gede gitu loh. Inara Rusli. Bisa ya selingkuh kita sama orang itu. Inara Rusli ini loh yang cantik ini kan. Ya Allah Tuhan. Gimana lah jadinya kayak gini. Kok ada-ada aja berita ini ya. Tadi mau berubah. Udah kau hancurkan hidup. Udah kau hancurkan hati istri kau. Kenapa nggak dari awal aja astagfirullahalazim. Makanya gunakan otak. Jangan udah kayak gini baru udah begini baru menyesal. Udah hancur lebur. Ya, gak bisa kau nengok perempuan cantik. Muak pula aku. Takut sama Allah dari awal. Sebelum terjadi jangan dilakukan. Beda kalau sama bunda. Kok bunda nggak punya siapa-siapa, nggak punya laki, nggak punya siapa-siapa. Kau punya laki, punya bini, ya. Hati-hati melangkah. Jangan gatal nengok muka Inara. Tahu kau.
Justru kita, justru hidup malah kita meminta yang bagus-bagus dong. Hidup nggak bisa meminta. Kalau ngambil laki orang meminta apa kayak mana itu? Mereka berteman bisnis. Meminta ya, teman bisnis. Otomatis pasti sering ketemu. Masa segampang itu, masa sepercaya itu dia kalau misalnya lakinya bilang udah talak sudah berisi semerta masih romantis. Kok kita kan nggak bisa. Kok ribet kayak benang kusut jadi. Oh, kalau dikasih muka cantik Inara dengan masa lalu seperti itu, dengan ketenaran yang aku mau fokus kerja, anak, perbanyak aset, kalau misalnya menikah lagi cari pengusaha yang ganteng dan single. Nah, awalnya kan kayak gitu nggak sih? Inara berharap insan kami itu seperti itu, ternyata enggak. Dan salahnya adalah dia malah melanjutkan terus itu. Harusnya ketika sudah tahu dia punya istri langsung cut. Ya. Udah selesai. Karena kan kalau dari klarifikasi Inara, dia taunya itu setelah sudah menikah, teman-teman kan. Ya kenapa nggak diselesain aja langsung gitu. Malah pengen dipertahankan. Akhirnya ya mau nggak mau ngelaporin lah, ya kan. Dari awal sampai nikah aku sama Inara itu, Inara tidak ada menanyakan status aku. Lucu ya, bilang nggak ditanya jadi alasan buat nggak menjelaskan. Padahal nih ya, kejujuran tuh nggak perlu dipancing. Dia muncul dari kesadaran. Bukan soal Inara bertanya atau tidak. Dalam hubungan yang melibatkan publik, kejelasan itu inisiatif, bukan nunggu ditanya. Emang nikah siri nggak butuh KTP? Nggak lihat status pernikahan di KTP-nya? Kejujuran itu bukan kewajiban setelah ditanya, tapi adab sebelum melangkah. Ya gimana teman-teman, menurut teman-teman ya, ini dia update-nya, kita santai-santai aja ya, soalnya belum ada yang lagi viral teman-teman. Mungkin kalau ada yang viral, teman-teman bisa langsung aja kasih tahu aku lewat Instagram ya teman-teman, biar terbaca ya, atau di komen juga boleh deh. Aku undur diri dulu kalau ada salah kata, salah pengucapan, dan salah ekspresi aku minta maaf. Dan mari kita ambil dari sisi baiknya, kita buang sisi buruknya dari semua kasus ya teman-teman. See you, goodbye, bye-bye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.